Halo semuanya, kita semua kan pasti punya tujuan dalam hidup ya. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya pencapaian tertinggi, yang paling ultimate, bagi seorang hamba? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah jawabannya. Sebuah panduan untuk meraih cinta dari Sang Pencipta. Yuk, kita mulai dengan sebuah perenungan. Coba bayangkan kalau iman kita ini sebuah pohon. Pohon yang setiap hari kita sirami, kita rawat, kita beri pupuk. Kira-kira buah apa sih yang rasanya paling manis? Yang paling kita harapkan bisa kita petik dari pohon itu? Jawabannya, simple tapi dalam banget. Dicintai olehnya. Itulah buah termanisnya. Itulah tujuan akhir dari setiap sujud, setiap doa, dan setiap tetes air mata kita. Menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi, gimana caranya? Yuk kita telusuri jalannya bareng-bareng. Sama seperti pohon, cinta sejati itu butuh akar yang kokoh biar nggak gampang tumbang. Dan akar dari cinta kita kepada Allah itu apa? Jawabannya adalah ma'rifah, artinya mengenal Dia, benar-benar kenal, bukan cuma sekedar tahu. Jadi, apa sih hakikat cinta kepada Allah itu? Ini tuh lebih dari sekadar ucapan aku cinta Allah di bibir. Ini adalah getaran di dalam hati kita. Sebuah dorongan kuat yang bikin kita semangat untuk taat, yang diiringi rasa tenang dan bahagia yang luar biasa saat kita merasa dekat dengannya. Al-Quran sendiri menegaskan ini dengan sangat indah. Di dunia ini kan banyak banget ya yang kita cintai. Ada harta, jabatan, keluarga, macem-macem. Nah, ayat ini jadi pembedanya. Tanda seorang mukmin sejati itu, cintanya kepada Allah paling besar, paling kuat, ngalahin segalanya. Logikanya sederhana kan? Gimana mungkin kita bisa cinta sama sosok yang nggak kita kenal? Nggak mungkin. Makanya, pintu gerbang utama untuk mengenal dan mencintai Allah adalah melalui nama-namanya yang indah. Coba deh kita renungkan, saat kita tahu Dia itu Al-Wadud yang maha penuh kasih, atau Al-Ghafur yang nggak pernah nutup pintu ampunan, gimana coba hati kita nggak luluh dan terpanggil buat mendekat? Oke, setelah akarnya kuat, sekarang waktunya kita numbuhin batang dan dahan-dahannya. Mari kita lihat amalan-amalan konkret apa aja sih yang jadi jalannya para pencari cinta Allah. Nah, ini dia ujiannya. Bisa dibilang ini tes lakmus buat buktiin cinta kita. Para ulama bahkan sampai menyebut ayat ini sebagai ayat ujian loh. Pengakuan cinta kita itu diuji cuma dengan satu syarat, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lulus, wah hadiahnya itu nggak main-main. Kita nggak cuma bakal dicintai Allah, tapi juga diampuni semua dosa kita. Oke, jadi ini dia peta jalannya. Ada 4 pilar utama. Pertama, menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita dalam segala hal. Kedua, bukan cuma ngebaca, tapi menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mendirikan sholat bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai momen dialog yang khusyuk dengannya. Dan yang keempat, menjaga hati dan lisan kita biar selalu terkoneksi lewat zikir. Ini dia fondasi amalan para pecinta Allah. Amalan-amalan tadi itu ibarat kerangkanya, tapi jiwa dari semua amalan itu ada di dalam hati. Sekarang yuk kita hias hati kita dengan perhiasan-perhiasan mulia yang akan menyempurnakan perjalanan cinta ini. Perhiasan pertama dan yang paling-paling utama adalah ikhlas. Tanpa ini, semua amalan kita mau segede gunung sekalipun itu ibarat jasad tanpa nyawa. Ikhlas itu artinya kita memastikan kalau setiap gerak-gerik kita itu murni hanya untuk Dia, bukan untuk cari pujian atau pandangan manusia. Selanjutnya, sabar. Tapi sabar di sini bukan berarti pasrah dan diam aja ya. Sabar itu adalah kekuatan aktif. Kekuatan buat terus taat meskipun rasanya berat, kekuatan buat nolak maksiat pas godaan datang, dan kekuatan buat tetap teguh waktu badai musibah menerpa. Lalu ada tawakal, seni berserah diri. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, setelah kita ikat unta kita sekuat tenaga, barulah kita serahkan hasilnya padanya dengan keyakinan penuh. Ini nih resep anti cemas yang paling ampuh, kunci ketenangan jiwa. Dan perhiasan keempat, syukur. Syukur yang sejati itu bukan cuma ucapan alhamdulillah. Syukur itu adalah tindakan. Kita pakai nikmat mata kita buat melihat yang baik, nikmat harta buat berbagi, dan nikmat waktu buat beribadah. Inilah cara kita buat mengikat nikmat supaya nggak pergi, bahkan bisa mengundang nikmat yang lebih banyak lagi. Hadis ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kehidupan seorang mukmin itu luar biasa, selalu menang. Waktu lagi lapang, dia menang dengan senjata syukur. Waktu lagi sempit, dia menang dengan perisai sabar.
Jadi nggak ada kata rugi sama sekali dalam kamusnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana kita tahu kalau cinta kita ini berbalas? Apa saja sih tanda-tanda kalau Allah mulai mencintai kita? Dan apa hadiah utamanya? Disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Kebanyakan orang kan melihat ujian itu sebagai awan gelap, sebagai kesialan. Tapi dalam kacamata iman, ujian itu justru tanda cinta dari Allah. Caranya untuk menyucikan dan mengangkat derajat hamba yang Dia kasihi. Hadis ini menegaskannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Dia pasti akan menguji mereka. Ini sudah sebuah kepastian. Dan kunci untuk lulus dari ujian cinta ini adalah ridho. Siapa yang hatinya lapang menerima, maka keridhaan Allah sudah menantinya. Dan dari semua tanda cinta, inilah puncaknya. Inilah trofi kemenangan dari seluruh perjalanan hidup kita, yaitu dianugerahi husnul khotimah, sebuah akhir yang indah. Ini seperti stempel cinta termulia dari Allah untuk hambanya. Terus wujud akhir yang baik itu seperti apa sih? Hadis ini memberikan jawaban yang begitu indah, yaitu ketika di penghujung usia seseorang, Allah memberinya taufik, sebuah bimbingan khusus untuk melakukan sebuah amal soleh, lalu nyawanya dicabut persis saat itu juga. Hidupnya ditutup di atas ketaatan. Masya Allah. Kita sudah melihat seluruh peta perjalanannya. Sekarang pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa jalannya, tapi kapan kita akan melangkah. Dari semua pintu kebaikan yang tadi sudah terbuka, mulai dari mengenal namanya, mengikuti sunnahnya, sampai menghiasi hati, pintu mana yang akan Anda masuki sebagai langkah pertama? Hari ini juga,